Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wa Allahu ghafurur rahim. Amma ba'du, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, alhamdulillah kita memasuki hari pertama di bulan Muharram dan juga di hari pertama di tahun 1445 Hijriah, yang dimana penetapan Hijriah ini yaitu diawali dengan penetapan Umar bin Khattab dengan ijtihadnya bahwa penetapan tahun 1 Hijriah yaitu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Lebih tepatnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini berada atau tiba di kota Madinah. Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, kota ini bernama Yathrib. Kota Madinah merupakan salah satu kota yang menjadi tempat bagi kaum muslimin untuk berlindung dari serangan, ancaman, dan juga penindasan orang-orang kafir Quraisy. Dan seiring dengan berkembangnya Islam dan juga semakin banyak ancaman serta penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ini untuk melaksanakan hijrah. Nah, sehingga pembahasan kita pada hari ini yaitu mempelajari perjalanan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijrah itu berarti perpindahan. Dalam kamus Al-Ma'ani, hijrah itu berarti perpindahan. Secara istilah, yang dimaksud dengan hijrah menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hijrah itu adalah keluar dari negeri kafir menuju negeri beriman. Sebagaimana para sahabat yang saat itu berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi secara bahasa hijrah artinya perpindahan. Secara istilah hijrah itu berarti keluar dari negeri kafir menuju negeri beriman, menuju negeri iman. Oleh karenanya Sayyid Muhammad Rashid Ridho mengatakan ketika seseorang itu hendak berhijrah,
maka harus dilakukan dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana para sahabat yang diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan suatu firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ayatnya sudah hafal kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Para sahabat setelah hijrah ke Madinah diberikan peringatan, nasihat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi para sahabat yang sudah berjuang melawan kaum Quraisy, yang sudah berjuang meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, ini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kita ambil pelajaran di sini bahwa para santri meskipun tidak meninggalkan negeri kafir, artinya masih berada di dalam satu negara, namun secara bahasa santri yang melakukan perpindahan dari rumah ke pesantren ini telah melakukan perjalanan hijrah. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan kehidupan sehari-harinya di rumah. Lalu dia memilih tempat untuk berhijrahnya di pesantren, di mana kondisinya tentu sangat berbeda dengan kondisi yang ada di rumah. Mungkin saat ini ketika kita di rumah, kita masih bisa merasakan santai, tiduran, rebahan, main, dan lain segala macamnya. Tapi ketika di pesantren harus senantiasa mengikuti seluruh peraturan, tata tertib, dan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Nah, sehingga ini merupakan suatu hijrah. Hijrahnya seorang santri dari rumah ke pesantren. Oleh karenanya, para sahabat saja yang keimanannya jauh berkali-kali lipat dari kaum muslimin saat ini saja, itu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Apalagi kita yang hari ini jauh dari peradaban para sahabat, maka sudah seharusnya bahwa kita ketika berada di pesantren teguhkan hati untuk senantiasa belajar. Teguhkan niat untuk menuntut ilmu. Teguhkan semangat untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Jadi ketika berada di pesantren jangan buang-buang waktu, tapi pacu tenaga kita, waktu kita, usia kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Fokus, ya, fokus untuk apa? Belajar. Ya, jangan sampai dirinya itu ada di pesantren, dirinya itu ada di masjid, dirinya itu ada di kelas, tapi perasaan dan pikirannya ada di Mobile Legend, ya, ada di Free Fire. Jangan, ya, fokus, ya, fokus kepada pelajaran, karena inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat berhijrah. Ya. Nah, di ayat yang tadi sudah kita baca, surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu
walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan alhamdulillah kita lahir dalam keluarga yang beriman sejak lahir. Ya, kita nggak bisa membayangkan bagaimana kalau kita lahir pada zaman Quraisy, di mana saat itu orang tua mayoritas belum mengenal Islam. Namun hari ini kita harus bersyukur bahwa ayah kita beragama Islam, ibu kita beragama Islam, keluarga kita beragama Islam. Sini surat Al-Baqarah, innalladzina amanu walladzina hajaru, orang yang beriman dan orang yang berhijrah. Berhijrah berarti tadi meninggalkan kehidupan sebelumnya. Wajahadu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tahu pasti antum semua di pesantren ini merasakan bosan, malas, bete. Ya. Maka dari itu Allah menentukan 3 kriteria. Pertama, beriman. Sudah. Ya. Sudah kan? Beriman kan? Yang kedua, berhijrah. Sudah kan? Sudah berhijrah kan? Sudah. Ya. Kurang lebih ada 62 orang yang sudah berhijrah ke Tuhfatul Islam dari rumahnya. Nah, yang ketiga ini yang harus dibuktikan. Apa? Wajahadu. Bersungguh-sungguh berjihad. Ya. Jadi Allah tahu bahwasanya menggenggam keimanan dan juga berhijrah, ya, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ya. Beriman dan juga berhijrah itu tidak semudah yang kita bayangkan, my bro. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menentukan kriteria lagi, dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh. Maka dari itu antum semua di sini sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, tahu atau tidak tahu, maka antum di sini sedang diutus oleh orang tua kalian dalam rangka apa? Berjihad. Ya. Antum perlu bersyukur dikirim sama orang tua antum berjihadnya ke Cogrek. Ya. Coba kalau misalkan antum dikirim berjihadnya ke Damaskus, ke Suriah. Nah, berangkat ganteng ke Alvaro, ya, pulang-pulang tinggal nama doang, ya. Tapi kan apa? Nah, nanti ada nih, ada ayat yang selanjutnya, ya, orang-orang yang berjihad ini. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Walladzina hajaru fi sabilillah summa kutilu au matu. Nah, orang-orang yang berhijrah itu kalau dia di perjalanan dibunuh atau dia wafat, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizqan hasanah. Apa itu rizqan hasanah? Rizki yang baik. Kira-kira Allah kan Maha Pemberi rizki. Rizki apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang berhijrah
lalu dia pulang tinggal nama. Rizkinya apa tuh kira-kira? Surga. Jadi kalau misalnya Alvaro berangkat ke Damaskus, berangkatnya ganteng gagah, pulang tinggal nama, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada Alvaro ini rizqan hasanah. Ya. Itu kan kalau ke Damaskus, ya. Kalau ke Cogrek bagaimana? Ya. Kalau ke Cogrek, alhamdulillah sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Meskipun Arif tadi kakinya keseleo, ya. Itu baru keseleo, ya kan? Nah, berarti riskonnya itu masih sedikit tuh. Baru riskon aja tuh dari Allah tuh. Belum dikasih hasanah. Nah, Arif mau nggak dikasih riskon hasanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau? Ya. Kemarin Alvano, mana Alvano? Kan tuh dikasih riskon hasanah tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lagi ngaji, ya. Ini belum apa-apa nih, ya. Coba kalau misalnya lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba Allah kasih rizqan hasanah, ya, dipanggil, Fano, nggak bangun-bangun. Nah, maka tadi, ya, summa qutilu au matu, ya, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Ya, kemarin baru telinganya doang tuh kena gagang sapu, ya. Berarti baru apa? Baru riskon doang, ya. Nah, maka berlomba-lombalah antum supaya mendapatkan riskon hasanah, ya. Rizqan hasanah. Wa innallaha lahu khairur raziqin. Baik, ya. Jadi yang pertama adalah hijrah itu merupakan perpindahan dari tempat negeri kafir menuju negeri yang beriman. Secara bahasa hijrah berarti perpindahan, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kriteria bagi orang yang berhijrah itu harus dilandasi dengan iman. Dan yang kedua harus dilandasi dengan praktik, yaitu hijrahnya, berangkatnya. Yang ketiga harus dilandasi dengan jihad, ya, jihad, ya. Jadi jihad antum di pesantren itu berusaha untuk mengangkat kepala dan diisi dengan ilmu meskipun berat, ya. Karena apa contoh ilmu itu berat? Angkat kepalanya aja harus ditundukin gini, ya. Harus ditadangin gini, ya, ini kan bukti bahwa ini tuh berat, ya. Coba kalau misalkan dia sudah kuat, ya, sudah kuat nih dia, maka dia nggak perlu lagi menggunakan tangan untuk menopang kepalanya, karena dia apa? Sudah berjihad bersungguh-sungguh, gitu. Yang ketiga, ya, dalam berjihad dan juga berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu dibutuhkan adalah kesadaran. Di pesantren ini antum tujuannya apa? Niatnya apa? Kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya apa? Dari Mekah ke Madinah tujuannya apa? Nyaman dalam beribadah. Betul. Tujuannya nyaman dalam beribadah. Karena selama di Mekah itu kaum muslimin selalu mendapatkan siksaan, gangguan. Pun demikian, harusnya santri itu ketika hijrah ke pesantren tujuannya adalah untuk nyaman beribadah. Saya di rumah nyaman, Ustaz, ya, beribadahnya ditemani sama game online, sama pargoy. Ya. Di sini dihilangkan semuanya, ya. Bukan nyaman di situ,
ya. Dulu memang serangannya itu secara terang-terangan, ya, serangannya secara fisik. Kalau sekarang serangannya itu melalui pargoi, ya, melalui pargoi, gitu, ya. Amerika aja sampai ngebanet, ya, ngebanet aplikasi TikTok, gitu, ya, yang dibuat dari Cina. Jadi pengguna TikTok terbesar itu adalah Amerika, ya. Nah, jadi pelaku pargoi terbanyak itu adalah Amerika. Gitu, sampai mantan presiden itu melarang, ya, warga negaranya itu untuk tidak pargoi. Yang kedua siapa coba? Pengguna TikTok terbanyak di dunia. Nah, kan Arif Cepmek tahu tuh dia. Ya. Di sini kan itu bukan Alif Cepmek ya, Alif ya. Alif Kalamudin. Gitu. Ya. Nah, jadi sekarang gangguan, intimidasi, ujian, celaan tersebut dibuat secara halus, ya. Maka dari itu antum ketika di pesantren niatnya yang pertama adalah supaya nyaman dalam beribadah dari serangan-serangan tadi, ya. Mobile Legends, Free Fire, ya, dan serangan-serangan yang lainnya. Itu serangan tanpa kita sadari, bahkan serangannya kita nikmatin, ya. Nah, serangannya kita nikmatin justru, gitu. Nah, maka dari itu, alhamdulillah, ya, sekarang antum bisa tertahan, ya, dari serangan-serangan tersebut. Baik. Lalu yang berikutnya, perjalanan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semudah kita naik kereta dari Gambir ke Lempuyangan, ya, dari Jakarta ke Jogja, enggak, ya, tidak semudah itu, Besti, ya. Tapi perjalanan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan persiapan, ya, dan Rasul itu tidak memilih destinasi berdasarkan inginnya sendiri. Lah, kayaknya saya pengen travel ke Madinah nih. Enggak, ya. Pengen traveling ke Yasrib nih. Enggak. Ya, kenapa? Karena di sana banyak pegunungan sama banyak kebun-kebun kurma. Kayaknya asik nih kalau saya bikin vlog di sana nih. Ya. Enggak. Tapi permintaan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu pertama landasannya adalah karena pada tahun ke-11 kenabian itu ada 6 orang Yasrib yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beriman, ya, berbaiat, ya, beriman. Lalu tahun berikutnya datang lagi tuh tahun 12 Hijriah. Datang lagi sebanyak 12 orang berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan baiat Aqobah pertama tahun 12 Hijriah. Setelah itu 12 orang beriman pulang dari suku Aus dan suku Khazraj pulang ke Yasrib, diutuslah satu orang yang bernama Mus'ab bin Umair. Untuk apa? Mengajarkan Al-Quran, ya. Jadi siap-siap nih nanti santri Mahatufatul Islam kalau sudah lulus masa khidmahnya, siap-siap dijadikan sebagai Mus'ab bin Umair, ya. Dikirim nanti ke Palopo, ya. Dikirim nanti ke Ternate, ya. Syafiq nanti dikirim ke Zimbabwe, ya. Untuk mengajarkan Islam.
Akhirnya pada tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, berbondong-bondong warga Yasrib itu datang ke Mekah sebanyak 73 orang, dan mereka semua menawarkan supaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah dari Mekah dan disambut ke Madinah. Maka 73 orang tersebut pada malam hari mereka semua berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dikenal dengan baiat Aqobah kedua, ya, diikuti sebanyak 73 orang. Paman beliau Abbas, ya, ini meminta supaya orang-orang Yasrib ini sungguh-sungguh dalam menerima hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya poin perjanjian atau poin baiat Aqobah yang kedua, yang pertama agar penduduk Yasrib ini, khususnya yang sudah beriman, mereka semua mendengar dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi, nah ini, ya, mereka semua harus sami'na wa ata'na dalam kondisi sedang rajin atau sedang futur, ya, atau sedang malas. Mau nggak berbaiat? Yang kedua, mereka juga diminta untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk infak dalam kondisi lapang maupun sempit, lagi seret atau lagi tajir, ya, mereka semua harus berinfak. Yang ketiga, mereka juga harus saling melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, mereka juga diminta untuk senantiasa tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tutup kuping sama memakai kacamata kuda. Kemarin kata Ustaz Jar kasih itu, ya, santri itu harus pakai kacamata kuda, ya, tutup kuping pakai kacamata kuda. Untuk apa? Supaya dia bisa tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, baiat Aqobah tersebut perjanjiannya adalah mereka semua melindungi dan juga menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi dan menolong anak serta istrinya. Ya, jadi lima poin perjanjian baiat Aqobah. Ya, yang pertama, mendengar dan taat dalam kondisi rajin atau malas. Yang kedua, berinfak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Yang ketiga, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, tegar di jalan Allah dari celaan para pencela. Yang kelima, agar mereka semua menolong, membantu, melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka menolong dan membantu para keluarganya. Nah, akhirnya setelah mendapatkan perjanjian dari baiat Aqobah ini, sebanyak 150 orang kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu diperintahkan untuk berhijrah. Ya, jadi berapa orang?
150 orang. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah, Abu Bakar, dan siapa? Satu lagi, Ali. Ya. Jadi semuanya diperintahkan untuk berhijrah. Nah, pelajaran yang kita ambil di sini dari Baiat Aqobah kedua, bahwa santri itu ketika ingin hijrah ke suatu pesantren, dia harus bisa memastikan bahwa ketika dia hijrah di pesantren itu, dia siap nggak dengan peraturan dan tata tertibnya, sehingga dia bisa taat dan patuh dalam kondisi rajin maupun malas. Jadi kalau malas, sekalipun malas, santri ya harus tetap taat sama peraturan. Namanya malas kan nggak bisa dihindari, ya. Lagi malas ya malas aja. Tapi sekalipun malas itu, dia harus tetap berada dalam kegiatan-kegiatan kesantrian. Nah, maka seseorang itu ketika imannya sedang naik dan imannya sedang turun, minimal dia sedang turun ini ketika sedang malas, ibadah-ibadah wajibnya ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, tetap jaga ibadah wajib. Ya, meskipun ketika kondisi imannya sudah naik, ibadah sunnahnya ini dijalani lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari Baiat Aqobah, ketika kita berhijrah, maka kita harus menyiapkan uang saku kita digunakan untuk keperluan dan kepentingan selama berada di pesantren. Contoh, jajan, beli makan, beli minum, ini tujuannya adalah supaya ketika belajar tidak ngantuk. Ya, jangan justru beli makanan, beli minuman yang ketika belajar malah jadinya ngantuk. Ya, nah, ini banyak nih riskon hasanah. Tuh riskon hasanah nggak tuh? Dia dapat riskon hasanah nggak tuh? Coba dites. Jadi kalau segera kita ini, oh enggak ternyata, ya belum. Udah mau kita siapin tadinya, ya. Kirain ada yang dapat riskon hasanah itu juga tuh, ya. Siapa tuh? Nah, siapa tuh? Ini yang namanya Fat nih, kayaknya ini makan apa nih tadi nih? Fatan, Alfat, ya hampir-hampir dapat riskon hasanah. Ya, nggak apa-apa kalau maunya. Vano juga, wah Vano, no ada bundanya no. Ya. Jadi ketika jajan, makan, minum itu makanan dan minumannya yang harus membuat semangat. Jangan makanan, minuman yang justru membuat loyo. 5L. Ya, lemah, lesu, lunglai, loyo, letoy. Ya. Nah, jangan. Gitu. Yang ketiga, sesama santri ini harus saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Gimana caranya amar ma'ruf nahi munkar? Ketika waktunya halaqah, ajak temannya untuk halaqah. Ketika ada yang berbicara kasar, berbuat kasar, ngomong jorok, ya. Kalau ngomong jorok itu berarti dia ngomong sampah, becekan, got, empang misalnya itu, ya. Itu dia ngomong jorok tuh, ya. WC, misalnya itu, ya. Maka dia harus ingatkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak untuk beribadah, mencegah, mengingatkan kalau ada yang ngomong kasar, ngomong jorok, ya. Santri itu harus dibudayakan meninggalkan perkataan gue, lo, en. Nah, ya jangan, ya. Harusnya gimana? Ana, antum, kholas, gitu, ya. Gitu. Ya.
Gue lu tuh harus tinggalin. Ya, ngomongan gue lu, gitu. Ya, gitu. Jadi harus senantiasa taat sama peraturan, jajan yang sesuai dan membuat semangat. Yang ketiga, harus saling mengingatkan. Ya. Yang keempat, dari perjanjian Baiat Aqobah ini, kita harus senantiasa tegar. Meskipun ketika pulang ke rumah, wih ada anak pesantren nih, wih calon kiai, calon ustad, wih, os, ada anak pesantren, udah hafiz, itu namanya apa? Celaan, gitu, ya. Maka anak pesantren harus tegar, bodoh amat. Emang kenapa kalau misalkan saya ini calon kiai, kalau saya ini calon ustad, kalau saya ini emang orang soleh, emang kenapa? Oh berantem, ayo, gitu, ya. Gitu. Harus tegar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Emang kenapa? Gitu. Biarin aja, biar kata, wis, awas, ada mau sholat ke masjid, gitu. Ya, misalkan ada yang ngebully, ada yang ngecengin kayak gitu, ya, tantangin aja. Emang kenapa? Ayo berantem, ayo gelut, ayo, gitu, ya. Tapi jangan sampai gelut berantem beneran, ya. Nah, kita sebagai santri harus bisa ngeghost, gitu, ya, ngeghosting. Habis itu enggak, bohong, bercanda, kita kan temen. Yuk, mendingan kita ngaji yuk ke masjid bareng yuk. Udah. Yang tadi mah jangan didengerin, gitu, misalkan, ya. Yang kelima, perjanjian Baiat Aqobah itu yang harus dipelajari bagi kita itu adalah intan surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum, menolong agama Allah. Hari ini hari 1 Muharram, ya, perayaan tahun baru Islam. Kalau hari ini tidak diperingati oleh umat Islam, maka yang ada peringatan itu hanya tahun baru Masehi doang, 1 Januari doang, ya. Merry Christmas and Happy New Year doang, ya. Gitu. Adanya Natal sama tahun baru doang. Tahun baru Islam nggak ada. Makanya semalam itu rame-rame, ya, di Parung itu sedang melaksanakan pawai obor, gitu. Menandakan apa? Menandakan bahwa masih ada cahaya-cahaya Islam, ya, di kota Parung, ya. Kota, ya. Parung itu lama-lama jadi kota, ya. Gitu. Karena sebentar lagi ada Bogor Barat, ya, mau ada perluasan Bogor Barat. Nah, maka dari itu intan surullah yang surkum, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, ya. Oleh karena itu, cara menolong Allah itu bukan hanya membawa obor yang dibawa oleh pawai obor semalam. Kalau sudah selesai pulang ke rumah, obornya dimatiin, gitu, ya. Tapi obor yang kita bawa, Al-Quran di dalam hati kita itu tidak ada yang boleh memadamkan. Harus ditanam terus obor cahaya Al-Quran di dalam hati santri, gitu. Jadi kalau misalkan mati lampu, kegelapan, belah dada, ya. Wah, ini ada obor nih, bersinar, ya, gitu. Ayo. Gitu. Ya. Ya. Gitu, ya. Jadi 5, ya, pelajaran dari Baiat Aqobah. Intinya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan hijrah, beliau mendapatkan kepastian keamanan dari penduduk Madinah. Jadi tidak sekonyong-konyong pindah tanpa harus diketahui, karena Rasul sudah belajar dari keadaan penduduk Taif, ya, yang tanpa ada klarifikasi dulu, konfirmasi dulu, persiapan dulu, tiba-tiba Rasul langsung berangkat ke Taif, di mana penduduknya pada saat itu belum menerima dakwah. Tapi ketika ingin ke Madinah, tidak mau jatuh ke lubang yang
sama. Ya, persiapan dulu. Makanya ada masa ta'aruf santri madrasah. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa tahu nih ketika di pesantren itu keadaannya, kondisinya seperti ini. Siap atau tidak? Gitu. Ya. Siap atau tidak? Siap. Ya, siap. Yang berikutnya, ketika hijrah itu maka harus dikuatkan dengan niatnya. Ya kan? Hadis pertama sudah pada hafal. Ya. An Amirul Mukminin Ibnu Hafsah Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu di dunya aw imra'atin yunkihuha." Nah, kalau misalkan mau hijrahnya itu karena ingin dibilang ya, wah, dia anak pesantren, dia anak soleh, atau karena dia ingin masuk tufah karena ada yang diincer dari santri Tunis. Nah, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia nggak akan dapat pahala rizqon hasanah. Yang didapat apa? Santri Tunis. Ya, hati-hati, diam-diam liburan jalan ya ke Park Sawangan ya. Siapa itu? Ya. Liburan harusnya murojaah di rumah, ini nonton. Ya. Baik, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin hijrah itu dia sudah memiliki persiapan. Dan ketika hijrah itu sama kita masuk pesantren harus dikuatkan niatnya, ya. Jangan sampai niatnya ini dia karena tadi, ya, harusnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi harus belok. Maka dari itu setiap hari, setiap waktu kita harus memurojaah, memperbaharui niat kita. Sudahkah kita niat di pesantren karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah hijrah kita dari rumah ke pesantren karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ya menetapnya kita di pesantren ini karena mendapatkan, mengharapkan rizkon hasanah dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu ya, tulis tuh kalau perlu ya, tulis ya, setiap hari ditanya kepada diri masing-masing, apakah saya sudah ikhlas, apakah saya benar-benar ikhlas gitu. Jadi kalau misalkan mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan merasa kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, berharap kepada dunia, harapannya nilainya tinggi, harapannya nilainya besar, tapi setelah PTS, setelah PAS harus remedial, ini nanti jadinya kecewa. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, yuqatilu aw matu, baik dia dibunuh ataupun mati, yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Mau dia remedial, mau dia nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tetap mendapatkan rizqan hasanah. Ya, rizki yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ya melakukan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, meskipun diiringi juga dengan Ali bin Abi Thalib yang menyusul setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berada di Kuba, ya, berada di Kuba. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Kuba? Apa?
membangun Masjid Kuba. Ya, setelah membangun Masjid Kuba, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi perjalanan dan tiba di kota Yastrib, Madinah, dan disitulah awal mula Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dan tiba di kota Madinah? Yang pertama, Rasul membangun Masjid Nabawi. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamu sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang dia memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu dia mengerjakan sholat, lalu dia menunaikan zakat, dan juga dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, maka fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang tersebutlah yang mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali tiba ke Madinah itu mendirikan Masjid Nabawi. Sekarang tugas kita adalah memakmurkan Masjid Al-Ikhlas ini. Memakmurkan masjid yang ada di rumah-rumah kita. Memakmurkan masjid-masjid yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan gelar orang-orang yang muhtadin. Apa itu muhtadin? Orang yang mendapatkan petunjuk. Tujuannya apa mendapatkan petunjuk? Supaya tidak tersesat, supaya tidak dolin. Ya, jangan sampai karena dia tidak pernah belajar, ternyata dia masuk pesantren, pesantrennya sesat, seperti pesantren Zaitun, ya, gitu, ya. Insya Allah Tufa bukan seperti Al Zaitun, gitu, ya. Tapi Tufa itu memiliki buah zaitun yang ada di hati sanubari para santrinya, ya. Ini saja mungkin ya pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita refleksikan, implementasikan di dalam hati dan juga diri para santri. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berittiba dan juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.